Selamat berjumpa kembali dengan saya Antonia pada mata kuliah keperawatan dasar dengan topik kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, tujuan pembelajaran kita pada topik ini, setelah mempelajari topik ini, kita diharapkan mampu memahami konsep dasar cairan dan elektrolit, mampu memahami tentang konsep keseimbangan cairan dan elektrolit, mampu mengetahui gangguan-gangguan pada keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mampu menangani gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Presentasi cairan tubuh manusia. Bayi baru lahir, cairan tubuhnya 100% presentasinya. Nah, kenapa? Karena luas permukaan tubuh sangat luas, sehingga terjadi peningkatan metabolisme air lebih dari orang dewasa dan akan menurun pada usia 1 tahun, sehingga kebutuhan bayi anak itu jadinya 80%. Setelah itu pada orang dewasa sekitar 70% dan menurun kembali pada lanjut usia. Ini kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, kebutuhan cairan dan elektrolit ini untuk laki-laki dan perempuan kebutuhan cairannya berbeda. Laki-laki sekitar 60%, perempuan 55%. Nah, mengapa perempuan lebih sedikit? Karena komposisi lemak yang ada pada wanita atau perempuan itu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Karena apa? Karena adanya kerja dari hormon. Nah, dari cairan, total cairan yang ada ini, 2/3-nya adalah cairan intraseluler. Sepertiganya adalah cairan ekstraseluler. Itu kita perhatikan distribusi cairan ini. Nah, cairan dalam tubuh manusia itu didistribusikan dalam 2 ruang utama yang terpisah, yaitu namanya cairan ekstrasel sekitar 20% dari berat badan dan satu intrasel sekitar 40% dari berat badan. Cairan ekstrasel ini berada di luar sel dan didistribusikan ke 2 tempat lagi, 2 ruangan, yaitu antara sel atau cairan intertisil sekitar 15% dan dalam pembuluh darah yang disebut dengan cairan intravaskuler. Nah, itu sekitar 5%. Cairan intertisil berfungsi sebagai pelumas sehingga tidak terjadi gesekan ketika bergerak antara sel tubuh. Contoh, cairan perikardial, cairan peritoneal, cairan pleura. Sedangkan cairan intravaskuler berada dalam pembuluh darah. Kandungannya adalah plasma, darah yang berisi leukosit, sel darah merah atau eritrosit, dan trombosit. Ada juga cairan transsel, yaitu cairan yang berada di dalam rongga, khususnya rongga khusus dari tubuh. Contoh, cairan cerebrospinalis, cairan sinovial, cairan intraokular, cairan sekresi dari lambung. Sedangkan cairan yang berada dalam membran sel disebut cairan intrasel yang berisi bahan-bahan pembuat larutan atau solut yang terdiri dari zat pelarut yang sangat penting bagi tubuh. Nah, ini presentasi total cairan tubuh dibanding badan. Apa yang memisahkan cairan intrasel dan ekstrasel dan plasma, yaitu membran plasma dan dinding pembuluh darah. Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Nah, membran plasma apa? Masing-masing dari membran plasma dari setiap sel itu memisahkan antara cairan intraseluler dan interstisial. Dia sifatnya permeabilitas, mengizinkan beberapa substansi akan melewati membran plasma, namun dia akan menghambat pergerakan beberapa substansi yang lain. Nah, kita masuk dengan komposisi daripada cairan tubuh. Yang pertama, air. Air ini merupakan jumlah terbesar dari cairan yang berada di seluruh tubuh dalam ruangan ekstra dan intra. Selanjutnya ada elektrolit, mineral, dan sel. Tadi saya sudah jelaskan untuk cairan tubuh pada bayi dan sampai ke orang tua atau lanjut usia. Kita masuk ke
Elektrolit. Elektrolit ini adalah unsur atau senyawa yang bila dicampur atau dilarutkan dalam air atau pelarut lain akan terurai menjadi ion-ion dan mampu mengangkat arus listrik. Ada yang bersifat positif yang disebut kation, ada yang negatif yang disebut anion. Konsentrasi elektrolit di dalam cairan ekstra maupun intra tidak sama, tetapi jumlah total dari anion dan kation dalam masing-masing ruang cairan akan sama. Nah, elektrolit ini diukur dalam miliekuivalen. Selanjutnya, mineral. Mineral merupakan unsur-unsur pokok di dalam seluruh jaringan tubuh dan cairan, dan keberadaannya sangat penting untuk mempertahankan proses fisiologis. Mineral juga bekerja sebagai katalisator pada reaksi saraf, kontraksi otot, dan metabolisme zat-zat nutrisi dalam makanan. Dia juga mengatur keseimbangan elektrolit dan produksi hormon dan memperbaiki struktur tulang. Contohnya mineral yang berisikan besi dan seng. Yang keempat adalah sel-sel. Sel-sel berlokasi di dalam cairan tubuh yang merupakan unit fungsional dasar dari semua kehidupan jaringan. Contoh sel cairan tubuh adalah sel darah merah dan sel darah putih. Ini pergerakan cairan. Cairan dan elektrolit di dalam tubuh terus-menerus bergerak dari ruang ke ruang atau tidak statis ya, untuk memenuhi kebutuhan metabolisme seperti kebutuhan oksigen jaringan, reaksi terhadap penyakit, perubahan asam basa, reaksi terhadap terapi obat-obatan. Pergerakan atau perpindahan cairan tubuh dan perpindahan cairan tubuh dan elektrolit tersebut ini terjadi dengan cara yang disebut difusi, osmosis, dan transportasi aktif serta filtrasi. Nah, kita masuk dengan difusi. Difusi ini adalah suatu proses perpindahan benda padat atau zat padat, misalnya gula, dalam cairan dari area yang konsentrasinya lebih tinggi ke area yang konsentrasinya lebih rendah, sampai distribusi partikel tersebut merata. Partikel bergerak acak pada semua arah melalui larutan atau gas, dalam hal ini oksigen, karena adanya perbedaan konsentrasi. Contoh, gerakan oksigen dari alveoli paru ke dalam darah dalam kapiler pulmonal. Kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan pelarut murni seperti air melalui membran yang semi permeabel dari area yang mempunyai konsentrasi zat terlarut lebih rendah ke yang lebih tinggi. Kecepatan osmosis tergantung pada konsentrasi zat yang terlarut dalam pelarut dan perbedaan antara tekanan osmosis yang digunakan oleh larutan. Tekanan osmosis ini adalah kekuatan tarikan air dan tergantung pada jumlah molekul dalam larutan. Tekanan ini digunakan melalui membran semi-permeabel dan tergantung pada kegiatan aktivitas larutan yang dipisahkan oleh membran. Jika konsentrasi larutan lebih besar di salah satu sisi membran semi-permeabel, kecepatan osmosis dipercepat dan lebih cepat terjadi perpindahan pelarut melalui membran. Ini akan berlangsung terus sampai mencapai keseimbangan atau homeostasis. Nah, tekanan osmosis darah dipengaruhi oleh protein plasma, khususnya albumin. Albumin ini menggunakan tekanan koloid osmotik atau onkotik ya. Yang filtrasi. Nah, filtrasi adalah suatu proses di mana air dan senyawa yang berdifusi berpindah bersama sebagai reaksi terhadap tekanan cairan. Proses ini terjadi di ujung akhir kapiler. Ada perbedaan tekanan. Karena apa? Karena ada perbedaan tekanan. Air, elektrolit, dan senyawa pelarut lainnya akan berpindah antara kapiler dan cairan interstisial.
Dengan perkataan lain, filtrasi adalah perpindahan air dan zat terlarut dari area yang tekanan hidrostatiknya tinggi ke air dengan tekanan hidrostatik rendah. Tekanan hidrostatik sendiri adalah penggunaan tekanan cairan di dalam suatu lajur. Darah dan cairan bisa masuk ke kapiler pada tekanan yang lebih besar dari tekanan interstisil, sehingga cairan dan saat yang keluar dari kapiler pada air dari vena atau venul, tekanan hidrostatik kurang dari tekanan interstisil sehingga cairan yang sisa-sisa pembakaran kembali ke kapiler. Selanjutnya, transportasi aktif. Transportasi aktif itu apa? Suatu proses perpindahan bahan-bahan atau material melalui membran sel. Proses ini membutuhkan aktivitas metabolik dan pengeluaran energi. Hasilnya adalah sel-sel menerima molekul-molekul yang lebih besar daripada kemampuan sel, atau sebaliknya, memindahkan molekul dari area yang konsentrasi lebih rendah ke area yang konsentrasi lebih tinggi. Contoh, ditemukan pompa natrium dan kalium. Natrium dipompakan keluar dan kalium dipompakan ke dalam sel melewati perbedaan konsentrasi. Transport aktif ditingkatkan oleh pembawa molekul dalam suatu sel yang mengikat dirinya pada molekul yang baru masuk. Contoh, insulin mengikatkan dirinya pada glukosa dan melayani sebagai sarana transportasi untuk mengizinkan masuknya glukosa ke dalam sel. Selanjutnya, kita masuk pada konsentrasi cairan. Konsentrasi cairan pertama, osmolalitas. Tekanan osmotik suatu larutan disebut dengan osmolality. Nah, yang diukur dengan miliosmol per kilogram ya. Osmolalitas serum dalam larutan normal sekitar 280 sampai 295. Konsentrasi cairan tubuh dapat diukur dengan osmolalitas atau rasio zat terlarut terhadap air. Karena apa? Besarnya ditunjukkan dalam miliosmol ya. Perubahan dalam osmolalitas ekstra sel dapat mengakibatkan perubahan pada volume cairan ekstra dan intra. Penurunan osmolalitas cairan ekstra sel akan mengakibatkan perpindahan air dari ekstra ke intra. Sebaliknya, peningkatan osmolalitas ekstra sel akan menyebabkan perpindahan air dari intrasel ke ekstrasel. Air akan terus berpindah sampai osmolalitas dari kedua kompartemen mencapai homeostasis. Konsep ini merupakan alasan ilmiah digunakan manitol intravena untuk pengobatan edema cerebral. Karena manitol, alasannya adalah manitol akan meningkatkan osmolalitas cairan ekstrasel sehingga air yang akan bergerak pindah dari dalam sel otak keluar sel, sehingga udem pada otak berkurang. Lalu kedua adalah tonisitas. Tonisitas itu larutan yang osmolalitasnya sama seperti plasma darah disebut isotonik. Contoh, normal salin atau NaCl. Pemberian cairan intravena yang isotonik mencegah perpindahan cairan dan elektrolit dari ruangan intrasel. Larutan yang mempunyai konsentrasi zat yang dilarut dalam pelarut lebih sedikit daripada cairan tubuh normal, atau larutan yang mempunyai osmolalitas efektif lebih kecil dari cairan tubuh disebut hipotonik. Larutan ini bisa diberikan pada pasien yang ketoasidosis untuk membantu perpindahan cairan ke dalam sel. Contoh, NaCl 0,50% atau 0,45% atau sebaliknya. Sebaliknya, larutan yang mempunyai konsentrasi zat yang dilarutkan dalam pelarut lebih besar dari cairan tubuh atau mempunyai osmolalitas efektif lebih besar dari cairan tubuh disebut larutan
hipertonik. Contoh pemberian cairan intravena dengan larutan hipertonik seperti manitol. Selanjutnya, keseimbangan cairan air dan elektrolit dipertahankan melalui ada di ginjal, hormon, dan saraf ya. Nah, pengaturan cairan tubuh ini mekanismenya oleh haus, kita perasaan haus mengatur pemasukan cairan ke dalam tubuh. Pusat pengontrol haus itu ada di hipotalamus ya. Keseimbangan cairan diatur oleh ginjal. Jadi urin output itu kita ukur dengan cara 1 cc urin per kilogram berat badan per jam. Nah, hormon utama yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan elektrolit itu ada 2, yaitu ADH dan aldosteron atau antidiuretik hormon dan aldosteron hormon. Nah, ADH dilepas oleh kelenjar pituitari posterior, sedangkan aldosteron itu dihasilkan oleh korteks adrenal. Ini kerja sistem renin-angiotensin dan aldosteron ya. Jika kasusnya misalnya ada perdarahan, diare, atau luka bakar, maka akan terjadi penurunan dari tekanan arteri di dalam fungsi ginjalnya. Dia akan berakibat pada ginjal akan melepas renin. Nah, substansi renin ini dia mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, di mana letaknya adalah di paru-paru. Nah, pelepasan angiotensin 1 ke angiotensin 2 menyebabkan vasokonstruksi pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah. Dari penyempitan pembuluh darah atau vasokonstruksi ini mengakibatkan pelepasan aldosteron, sehingga dari aldosteron ini meningkatkan retensi air dan natrium H2O dan Na, sehingga terjadilah peningkatan volume dalam pembuluh darah atau vaskuler. Vasokonstruksi atau vasokonstruksi dari pembuluh darah ini juga menyebabkan peningkatan tekanan dari arteri. Nah, dari pelepasan penurunan fungsi perfusi ginjal, kita juga akan mempengaruhi pelepasan renin dari meningkat dari peningkatan angiotensin 1 ke angiotensin 2 menyebabkan hausnya meningkat. Nah, dari haus meningkat ini akan juga menyebabkan peningkatan masukan H2O2 atau air. Nah, pemasukan H2O2 akan menyebabkan peningkatan dari volume air atau H2O2 dan natrium, sehingga terakhir akan menyebabkan peningkatan volume plasma dan osmolalitas. Selanjutnya pengaturan elektrolit ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ion itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, pengaturan elektrolit ini yang kation yang positif, kation utama di dalam ini adalah natrium dan kalium, kalsium dan magnesium. Mereka ini akan natrium, kalium, kalsium, magnesium ini berlokasi di dalam cairan baik ekstra maupun intrasel ya. Kerja dari kation tersebut itu mempengaruhi transmisi dari neurokemikal ya dan neuromuskuler yang mempengaruhi fungsi otot, irama jantung, suasana perasaan, dan tingkah laku serta fungsi gastrointestinal seperti proses yang lainnya ya. Selanjutnya kita lihat satu persatu pengaturan natrium, sodium ataupun natrium. Natrium disebut juga sodium ya. Lokasi dari sodium ini terbanyak di dalam cairan ekstra. Ini terbanyak. Fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan air, transmisi impuls saraf, dan kontraksi otot-otot. Konsentrasi normal dari natrium ekstrasel itu sekitar 135 sampai 145. Air akan selalu ada di dalam natrium, berada dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Contoh, jika ginjal menahan natrium, dia juga akan menahan air. Sebaliknya, jika
ginjal mengeluarkan sodium atau natrium, dia juga akan mengeluarkan air. Prinsip ini mendasari kerja dari beberapa obat seperti obat-obat diuretik ya. Nah, sumber utama dari natrium itu adalah tablet garam, daging yang diolah, makanan snack, dan sayur-sayuran kaleng atau makanan kaleng. Kita masuk yang kedua adalah potasium atau kalium. Paling banyak di intrasel. Kalau tadi natrium di ekstra, sekarang potasium atau kalium di intra. Fungsinya mengatur rangsangan neuromuskuler dan kontraksi otot. Kalium ini terkandung dalam yang mengandung kalium itu ada makanan seperti kacang-kacangan, daging, tumbuhan polong, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Potasium ini dibutuhkan untuk membentuk glikogen dan sintesa dari protein. Potasium juga mengkoreksi ketidakseimbangan dari asam dan basa karena dapat ditukar dengan ion hidrogen atau H+. Sehingga dalam keadaan asidosis, ion kalium dihemat dan ion hidrogen diekresikan. Potasium ini terutama diatur oleh ginjal. Setiap kondisi yang menurunkan pengeluaran urin, menurunkan ekresi kalium. Dengan meningkatkan sekresi aldosteron, lebih banyak kalium diekskresi melalui urin, dan kadar kalium atau potasium dan natrium di tubulus ginjal. Bila natrium tertahan atau retensi, kalium diekskresi. Kadar kalium normal dalam serum berkisar 3,5 sampai 5,3. Selanjutnya, kalsium. Kalsium adalah elemen yang paling banyak terdapat di tubuh. Tubuh membutuhkan kalsium untuk keutuhan membran sel dan struktur sel, konduksi jantung yang adekuat, pembekuan darah, pertumbuhan dan pembentukan tulang, relaksasi otot. Bentuk kalsium dalam cairan tubuh mencakup 4,5 mg per 100 cc. Dia akan terurai menjadi ion 5 mg per 100 cc. Tidak didifusi. 1 mg per 100 cc digabungkan ke anion protein dan garam. Kalsium. Seperti kalsium sitrat, kalsium fosfat. Kadar normal kalsium serum terurai menjadi ion adalah 4-5. Kalsium dalam cairan tubuh presentasinya kecil dibandingkan kalsium tubuh ya. Porsi utama kalsium ada di tulang dan gigi. Sumber kalsium itu keju, susu, krim, yogurt, minyak sayur, keripik jagung, susu coklat, es krim, sirup gula, makanan laut khususnya sarden dan salmon kalen ya, biji sawi, brokoli, bayam, tahu. Selanjutnya magnesium. Magnesium adalah kation kedua yang paling penting dari cairan intrasel dan esensial untuk kegiatan enzim, neurokemikal, dan perangsangan otot. Konsentrasi magnesium dalam plasma adalah 1,5, terutama diekresi melalui mekanisme ginjal. Gangguan kadar magnesium akan menyebabkan hipomagnesemia dan hipermagnesemia. Sering disebut dengan penyakit-penyakit yang serius yang menimbulkan gejala yang menggambarkan gangguan fungsi neuromuskuler dan kardiovaskuler. Sekarang kita masuk ke anion. Anion utama dari tubuh adalah klorida, bikarbonat, dan fosfat. Klorida ini pengaturan ginjal ini akan mengatur anion klorida dalam cairan ekstra dan intra sel ya. Keseimbangannya dipertahankan melalui pemasukan diet dan ekskresi dan reabsorpsi di ginjal. Klorida ini berperan penting untuk masuk
dalam ekstrasel bertukaran dengan ion yang bermuatan negatif keluar dari cairan ekstrasel dan masuk ke cairan intrasel. Pertukaran tersebut untuk mempertahankan netralisasi listrik. Proses pengaturan ion natrium, klorida, dan bikarbonat berhubungan, dan setiap faktor yang mempengaruhi satu dapat mempengaruhi lain. Oleh karena itu, pertukaran kadar klorida dapat mempengaruhi keseimbangan cairan elektrolit asam basa. Salah satu contoh penurunan klorida serum mengakibatkan retensi HCO3- dalam ginjal untuk mempertahankan kenetralan listrik yang menghasilkan metabolik asidosis. Selanjutnya bikarbonat HCO3- ya. Buffer kimia utama dalam tubuh adalah HCO3- atau bikarbonat. HCO3 ion ini ditemukan dalam cairan ekstra dan intra ginjal yang akan mengatur dan mengembalikan ke dalam cairannya, ke dalam ekstrasel ya. Kadar normal HCO3 arteri adalah 22-26. Nah, HCO3- ini diukur sebagai CO2 dan kadar normal orang dewasanya adalah 24-30. HCO3- ini merupakan suatu komponen penting dalam sistem buffer carbonic acid bikarbonat yang esensial pada keseimbangan asam basa. Yang selanjutnya adalah pengaturan fosfat. Buffer anion dalam cairan intra dan ekstrasel termasuk fosfat ini ya. Fosfat dan klorida fosfat dan kalsium fosfat dan kalsium membantu perkembangan dan mempertahankan tulang dan gigi, meningkatkan kerja neuromuskuler. Dia juga berpartisipasi dalam metabolisme karbohidrat dan membantu pengaturan asam dan basa. Konsentrasi fosfat ini diatur oleh ginjal, hormon paratiroid, dan kerja vitamin D. Penyerapan secara normal melalui saluran pencernaan, kurang lebih 3-12 mg per 100 cc. Proporsi daripada kalsium dan fosfat adalah kebalikan. Jika satu meningkat, maka yang lain menurun. Kadar normal fosfat dalam serum adalah 2,5-4,5 mg per 100 cc.